Mari kita lanjutkan kajian kita mengenai hari akhirat, masih berkait dengan mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin sudah melihat bagaimana proses pertambahan ilmu, pertambahan amal, dan pertambahan keyakinan yang menggambarkan kesempurnaan pada tingkat tertentu. Kita fokus nanti dalam bagian kata mustaghfirina bil ashar, orang yang memohon pengampunan pada waktu sahur. Mari kita lanjutkan dengan detail, yaitu ayat ke-31, 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapat balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan di hadapannya kepadanya, begitu pula balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita apabila kita mencintai Allah dengan cara mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat. Ingatlah pada hari mendapatkan masing-masing jiwa atas apa yang telah dilakukan, ma'amilat bin khairin, dari kebajikan dihadirkan. Ini pengertian dihadirkan itu segala catatan kebajikan atau kesalahan itu hadir di akhirat nanti. Wa ma amilat min su, dan apa yang dia lakukan berupa kejahatan. Tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida. Sekiranya bahwa antara dia dan hari kiamat itu masih jauh. Maksudnya dia menyesal, cepat, dia sadar setelah berada di situasi yang diceritakan sejak dulu, itu perasaan menyesal. Wa yuhadzirukumullah, Allah
memberi peringatan, menakut-nakuti mereka ya, secara diri masing-masing nafs. Wallahu raufum bil ibad. Dan Allah Maha Penyayang terhadap hambanya. Nah, sekarang ayat ini yang penting bagi kita ya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan jika kalian mencintai Allah. Caranya fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu gitu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Dia akan mengampuni dosa kamu ya. Wallahu ghafurur rahim. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mengikuti Nabi Muhammad SAW berarti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu kita berusaha mengikuti ya. Ada yang tidak bisa kita ikuti, ada berat memang ya. Ada yang tidak perlu kita ikuti karena kedudukan beliau sebagai Nabi beda dengan kita ya. Maka seyogyanya kita paham hadis-hadis ya. Kalau kita mengikuti dalam pengertian seandainya ya, kita tahu ini hadisnya ada ya. Dengan mengatakan begitu ya, maka secara tidak langsung kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, dan tidak mungkin bisa mengikuti seluruh. Maka kita harus beristighfar ya, sambil merenung apa-apa yang mungkin kita tidak tahu, apa yang mungkin kita tahu ya. Jadi proses pengampunan itu prosesnya panjang dan fleksibel dan menuntut ilmu ya, menuntut ilmu yang banyak. Semakin berangsur-angsur kita muhasabah, apalagi kita terus-menerus melakukan muhasabah dan istighfar, sudah pasti akan menyasar ya, akan mencapai suatu kondisi di mana kita menyadari kelemahan kita ya, menyadari kelemahan kita dan mengejar, punya semangat untuk tahu ya. Mari kita kaitan dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Fatihah ya, ada 3 perasaan yang harus kita rasakan. Jadi kalau kita menghidupkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu kita membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Alhamdulillah, segala apa-apa yang diterangkan di dalam Al-Quran, ada 33 substansi ya. Barangkali sedikit-sedikit kita paham. Alhamdulillah mungkin berkenaan dengan surah Al-Kahfi. Ayat pertama, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Bersyukur Allah telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad SAW yang isinya lurus ya. Kemudian banyak sekali. Nah itu kita tanamkan di dalam diri kita rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Tuhan segala alam, menyangkut alam manusia, alam malaikat, alam-alam lainnya, ya, di mana Rabb di situ sebagai pencipta, sebagai pendidik, sebagai mengatur rezeki, mengatur segala urusan kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cinta dengan mengetahui substansi yang sangat besar, maka apa-apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala tentu ada keseimbangan, ya. Hamidani abdu, telah dipuji akan aku oleh hambaku. Kalau pujian itu betul-betul kita pahami dengan ilmu yang semakin hari semakin tinggi, maka respon Allah kepada kita akan lebih berarti, ya. Ar-Rahmanir-Rahim itu menyangkut rojak, harapan, ya, segala kurnia, segala rahmat, segala macam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, segala macam janji-janji Allah itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita merasakan harapan, ya, semakin harapan, semakin besar harapan kita, semakin kita mengerti Ar-Rahmanir Rahim, semakin besar makna kita merespon dan direspon Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban telah dipuja akan aku oleh hambaku, ya, atsna alayya, telah dipuja akan aku. Jadi dipuji, puja, meningkat terus. Maliki yaumiddin, telah disanjung oleh hambaku akan aku dengan perasaan takut. Jadi kalau perasaan cinta bercampur harap, bercampur takut, maka menghasilkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan bahasa iyyaka na'budu, iyyaka, engkaulah kami sembah dan engkaulah yang kami minta pertolongan. Kita menghadirkan Allah di dalam dialog tersebut, ya. Sebetulnya Allah sudah janji dia akan hadir di dalam surah Asy-Syu'ara, kalau salah, ya, dengan 4 perkataan. Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Kuat, Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang hadir, yang melihat ketika kamu berdiri sholat. Wa taqab alladzina yaraka hina taqum wa taqallubuka fis sajidin, yang melihat liu-liu badanmu ketika bersama-sama orang sujud. Innahu huwas-sami'ul alim, sesungguhnya dia Maha mendengar. Itu janji Allah di dalam Quran bahwa dia akan hadir kapan saja kau sholat. Nah, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kalimat dari diri kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkaulah yang kami sembah dan engkaulah kami minta pertolong. Hasil dari 3 kalimat tadi, Alhamdulillahirabbil alamin, cinta,
Ar-Rahmanir Rahim, harap. Maliki Yaumiddin, takut. Dan menghadirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya, ya. Jadi semakin kita hayati bagaimana hubungan doa kita dengan ibadah kita, ya. Mendahulukan kita ibadah, ditutup dengan doa, segala macam doa, apalagi doa di dalam salat. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ada 7 sifat Allah yang kita kaitkan. Nanti insyaallah nanti kita bahas satu persatu sifat Allah tersebut. Nanti waktu kita baca doa itu akan terbayang apa yang dimaksud. Kalau terjemahan ya ampuni dosaku, kasihani daku, ya, jembarkan hatiku, angkatkan diriku, ya, beri rezekiku, beri aku hidayah. Itu kontennya, isinya luar biasa itu. Maka kita berdoa pada saat duduk di antara 2 sujud itu sebetulnya harus lama. Harus kita beri waktu yang seimbang dengan waktu kita sujud, ya. Nanti kita pahami apa itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi, wa bihamdi itu sama dengan alhamdulillah, ya. Saya kira kita lanjutkan, ya. Kemudian diperintah lagi, kul ati'ullah, katakan taatlah kepada Allah, war rasul. Ini dibalik, ya, kalimatnya dibalik supaya mantap, ya. Fa in tawallaw, seandainya kamu berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Saya kira cukup sekian, ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.